Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Genta Mahendrata dari kelas akuntansi C, NIM saya 2083. Di sini saya akan membahas tentang etika dan hukum bisnis kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan. Yang pertama adalah pendahuluan. Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin pemenuhan hak dan keadilan warga negaranya. Salah satu jenis dari hak tersebut adalah hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia atau disebut HAM adalah hak dasar atau hak pokok yang melekat pada diri manusia sejak manusia diciptakan sebagai anugerah Tuhan Maha Esa. Salah satu kasus HAM yang melibatkan anak perempuan baru-baru ini adalah kasus pemerkosaan dan pembunuhan anak SMP bernama Yuyun di Bengkulu. Masalah penegakan hukum bagi pelaku pemerkosaan hingga menyebabkan terjadinya korban jiwa selalu menjadi permasalahan yang menarik untuk dicermati. Hukuman-hukuman untuk pelaku kejahatan seksual pemerkosaan sering tidak memenuhi rasa keadilan bagi korban. Selanjutnya adalah aspek hukum dan etika dari kasus. Dalam kasus Yuyun ini, HAM yang dilanggar menurut Undang-Undang HAM adalah hak untuk hidup. Pasal 9 Undang-Undang HAM. Hak mengembangkan diri, pasal 12 Undang-Undang HAM, hak atas rasanya aman, pasal 29, 30, dan 33 Undang-Undang HAM. Hak anak atas perlindungan orang tua, pasal 52, 53, 65, dan 66. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945, pasal 28A, pasal 28B, ayat 2, pasal 28G ayat 1 dan 2, pasal 281 ayat 1, 4 dan 5, pasal 28J ayat 1. Pandangan kejahatan dalam kasus Yuyun mengenai adanya saksi pidana mati di Indonesia, sekalipun itu merupakan pidana yang paling berat karena merampas hak untuk hidup pelaku kejahatan. Sekalipun setiap orang memiliki hak asasi sebagai dimaksud dalam pasal 28I Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pemikiran dan hati nurani, hak beragama, dan lain-lain. HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Mereka juga harus tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditentukan dalam undang-undang saat menikmati haknya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, dalam kasus Yuyun ini, HAM yang dilanggar menurut Undang-Undang HAM adalah hak untuk hidup, hak mengembangkan diri, hak atas rasanya aman, dan hak atas perlindungan orang tua. Dan menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A, pasal 28B, ayat 2, pasal 28G ayat 1 dan 2, pasal 28I ayat 1, 4 dan 5, dan pasal 28J ayat 1. Yang kedua, mengenai adanya sanksi pidana mati di Indonesia, sekalipun itu merupakan pidana yang paling berat karena akan merampas hak hidup pelaku kejahatan. Namun apabila kita mengacu kepada pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, di mana negara diberikan hak untuk memberikan pembatasan-pembatasan dengan undang-undang terhadap HAM, termasuk hak untuk hidup, maka hukuman mati adalah konstitusional karena tidak bertentangan dengan Undang-Undang 1945 terkait dengan hukuman kebiri. Pemerintah mengaku hukum baru tentang kejahatan kekerasan seksual dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pelaku tindak kejahatan seksual terhadap anak akan diancam hukuman mati, penjara seumur hidup, atau paling singkat hukumannya 10 tahun penjara, yang paling lama 20 tahun penjara, dan berlaku pengumuman identitas pelaku. Sementara kebiri dengan menggunakan zat kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik juga dapat pertimbangan hakim untuk memberikan hukuman tambahan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.